Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama aku Aga. Yuk kita bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke aku, yang mungkin juga ditanyakan sama teman-teman. Teman-teman belum sempat nanyain ke aku, tapi sebenarnya teman-teman juga pengen nanyain ini, masih bingung gitu ya. Kita bahas yang ada di WA aja ya, karena yang di WA lagi banyak nih. Selamat siang Kak. Oke siang, oh, pas ya, pas siang itu. Selamat siang Kak. Apakah CV itu harus satu halaman? Dan yang ada di satu halaman itu apa aja Kak? Thanks before. Oh, menarik nih terkait dengan CV itu apakah harus satu halaman? Ini sebenarnya teman-teman yang sudah biasa nonton di channelku, khususnya di bagian coaching ya, yang one on one, pasti ini udah biasa ya dengan pertanyaan ini. Tapi oke, kita bahas terkait dengan apakah CV harus satu halaman. Ini adalah sudut pandangku, silahkan teman-teman uji, silahkan teman-teman cek referensinya, dibaca-baca. Tapi aku akan jelasin ini dari hasil analisisku ya gitu. Jadi gini teman-teman, kalau ada yang bilang bahwa CV harus satu halaman itu salah, CV harus dua halaman itu salah, CV harus tiga halaman itu salah. CV itu direkomendasikan 1 sampai 3 halaman seperti itu. Lebih boleh nggak? Boleh, tapi tidak direkomendasikan. Alasannya macam-macam, misalkan nanti tidak terbaca atau kadang kita menjabarkan memperpanjang tapi dengan bahasa-bahasa yang kurang efektif, sehingga sebenarnya kata-katanya itu bisa digabung-gabung tapi akhirnya kita membual dalam tanda kutip ya, atau langsung tidak langsung ke substansinya. Nah, CV 2 halaman boleh nggak? Boleh banget. Bagi yang fresh graduate itu udah lebih dari cukup. Bagi yang memiliki pengalaman sampai dengan let's say 5 tahun itu masih bisa tuh sampai 2 halaman seperti itu. Kalau lebih bisa nggak? Bisa. Nanti tinggal dimanipulasi dalam tanda kutip ya, masukin link portofolio gitu biar lebih menarik. Nanti aku jelaskin di sesi lain gitu teman-teman. Tapi ya, terkait dengan halaman tadi ya, berarti wajib satu halaman. Bagi teman kita yang nanya ini, itu artinya kurang tepat ya teman-teman, tidak harus satu halaman. Oke, nah di sini aku pengen menekankan satu hal. Jadi pada saat kita membuat CV itu yang penting itu 2 hal, bener cara bikinnya dan bener cara pakainya. Oke, cara bikinnya ya kita pastikan setiap informasi yang penting udah kita masukkan gitu ya. Nanti cara pakainya, which is cara ngirim lamarannya itu udah bener. Tapi halaman hanya dijadikan sebagai patokan pedoman acuan bahwa selama halamannya itu masih antara 1 sampai 3 itu masih oke. Nah, di sini aku pengen ada satu study case teman-teman, biar teman-teman ada gambaran. Kenapa? Yang aku khawatirkan itu bukan CV 3 halaman, 2 halaman. Aku malah khawatir tuh malah CV 1 halaman. Dan ini silahkan teman-teman cek sendiri. Pada saat kita mungkin kurang referensi dan kita menganggap bahwa 1 halaman itu wajib gitu ya. Aku takutnya gini. Jadi beberapa teman-teman nih ya, dari beberapa ratus yang aku review selama beberapa bulan terakhir ini, ada tipe golongan nih, aku nggak tahu teman-teman yang mana. Ada rekan kita yang dia itu memang jago desain, jago meletakkan informasi dengan baik, sehingga pengalaman dia yang banyak bisa tertuliskan di CV walaupun itu hanya 1 halaman, mampu tertulis dengan baik. Ini aku nggak masalah, tipe nomor 1 aku singkirin ya teman-teman. Aku mau bahas tipe 2 dan tipe 3. Tipe 2 adalah orang yang memiliki pengalaman banyak, namun beliau itu kurang kurang referensi mungkin ya, dan menganggap bahwa CV itu harus 1 halaman, dalam tanda kutip mengejar halamannya. Nah, dia yang punya pengalaman banyak yang harusnya dituliskan semua, akhirnya jadi dia memilih, menyeleksi. Oke, ini sama ini penting, mana yang harus aku masukkan ya? Yang harusnya dimasukkan semuanya, ada yang dijabarkan, tapi gara-gara belum tahu ya, maka akhirnya dipilih gitu. Jadi memilih di antara yang sama-sama baik yang harusnya dimasukkan. Itu adalah tipe nomor 2. Ada yang tipe nomor 3, terlepas dia itu mengejar halaman atau enggak, terlepas dari dia tahu sebenarnya boleh lebih atau enggak gitu ya, semua pengalaman dia dimasukkan itu ya cukup di 1 halaman. Orang pengalaman dia mohon maaf kurang banyak. Yang artinya apa? Aku pengen bandingin orang nomor 2, nomor 3 adalah khususnya ini untuk fresh graduate atau dengan pengalaman kerja kurang dari 2 tahun ya. Teman-teman dengan pengalaman banyak akan ya di atas kertas akan terlihat setara setara dengan teman-teman yang maaf banget yang kurang pengalaman, hanya karena teman-teman di sini tuh memfilter gitu. Jadi kita kan tidak tahu ya teman-teman punya pengalaman ini itu gitu ya, atau mungkin pengalamannya sebanyak itu yang seharusnya diinformasikan tapi akhirnya sama teman difilter. Jadi orang dengan banyak pengalaman akan terlihat setara dengan orang yang kurang berpengalaman. Yang ini memang misalkan dia waktu kuliah kurang aktif, di kampusnya nggak ada magang tapi
dia nggak ada inisiatif untuk cari magang misalkan, atau habis lulus dia cuma di rumah saja dengan alasan oke bantu-bantu orang tua lah dan lain-lain, tapi padahal banyak kegiatan positif yang dia bisa lakukan dari rumah gitu, tapi dia lebih memilih menahan diri. Mohon maaf, ini akan kesannya jadi kurang produktif ya dan kurang inisiatif. Nah, CV beliau bisa dalam tanda kutip terlihat setara dengan CV teman-teman yang sebenarnya teman-teman itu produktif, teman-teman itu punya inisiatif, tapi akhirnya mau filter gitu. Nah, pada saat teman-teman melamar dan kita baca di awal gitu ya, kan kita nggak mungkin di tempat langsung dari wajahnya nih kelihatan humble banget nih, wah pasti pengalaman organisasinya banyak gitu. Kan nggak mungkin langsung kita telepon di tempat hanya untuk konfirmasi, maaf kak, apakah punya pengalaman pekerjaan yang lain atau memiliki pengalaman organisasi yang banyak ya gitu. Maka di sini nggak ditulis, aku tuh takutnya gitu teman-teman. Jadi sangat disarankan gitu ya bagi teman-teman yang udah nonton ini sampai menit ini, atau bagi teman-teman yang memiliki rekan ya, khususnya teman seangkatan, khususnya fresh graduate gitu, tolong di-share ini ke teman-teman yang lain bahwa CV itu tidak harus 1 halaman gitu. Karena tadi aku benar-benar silahkan dijagain, jangan sampai teman-teman yang memiliki pengalaman banyak kelihatan setara dengan teman-teman yang tidak punya pengalaman. Case ini nanti aku bahas sendiri gitu. Tapi yang penting ini jangan sampai mengejar halaman. Yang penting masih masuk di antara 1 sampai 3 itu nggak masalah. Nah, tadi ada pertanyaan lanjutan ya. Kalau nggak salah kan tadi terkait dengan isinya harus apa. CV itu ada yang sifatnya tuh harus wajib ada yang sifatnya itu adalah pendukung. Buat aku pribadi yang harus ada di dalam itu ya pasti informasi pribadi, mulai dari tempat tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, sosmed, which is LinkedIn ibaratnya, atau link portofolio, dan nama teman-teman ya di situ. Boleh ada foto atau enggak itu termasuk opsional. Tapi yang wajib adalah informasi pribadi yang barusan aku sebut. Yang kedua adalah pengalaman kerja. Kerja itu bisa kerja tetap, kerja kontrak, freelance, part-time, entrepreneurship, paid internship, unpaid internship, maupun penelitian yang dibayar gitu ya, atau asisten dosen gitu yang dibayar boleh. Habis itu ada pengalaman pendidikan. Setelah itu ada pengalaman organisasi dan kepanitiaan. Habis itu ada skills dan prestasi gitu. Itu adalah hal-hal yang menurut aku pribadi itu adalah wajib ditonjolkan. Nah, hal-hal lain yang seperti foto, yang seperti hobi, yang seperti preferensi bidang, yang seperti referensi gitu ya, itu adalah yang opsional. Nah, apa yang harus dituliskan tergantung tadi teman-teman bukinya berapa halaman, terus informasi apa yang mau ditonjolin. Pastikan buat teman-teman ya, khususnya yang nanya pertanyaan ini, yang utama udah dimasukin dulu. Baru nanti kalau yang opsional mau dimasukkan silahkan. Kayak gitu. Nah, untuk uraiannya, penjelasannya terkait detail-detail itu nanti bisa ditanyain ke aku gitu ya. Nanti kita bikin sesi one-on-one gak masalah. Tapi secara general kayak gitu teman-teman. Jangan mengejar CV, jangan mengejar halaman CV, tapi jadikan itu sebagai patokan. Asal masuk gak masalah. Jangan sampai teman-teman salah memprioritaskan. Yang nomor 1 itu. Yang nomor 2 adalah pastikan informasi basic, informasi dasar, informasi mandatori yang wajib ada di CV udah dimasukkan dulu. Mau nanti CV-nya sebagai ATS friendly maupun desain atau kreatif sama saja. Begitu nanti masih ada space kosong, baru yang opsional dimasukkan. Nah, paling itu dulu dari aku teman-teman. Kalau nanti ada pertanyaan lain silahkan boleh tuliskan di kolom komentar atau menghubungi aku melalui DM LinkedIn, DM IG, melalui Google Form yang nanti ada di deskripsi, maupun melalui WA aku langsung juga boleh. Paling sementara dari aku itu teman-teman, terima kasih, semoga membantu, sukses selalu.